Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Maigita Luciana dari kelas PTIKC semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang membahas tentang merancang topologi jaringan. Materi kali ini yaitu yang pertama, pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Yang kedua, ada jaringan untuk kebutuhan bisnis. Yang ketiga, ada topologi jaringan dan jenisnya. Yang keempat, ada pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. Yang kelima, cara menghitung physical dan financial constraint. Baik, kita masuk ke materi pertama, ada pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Istilah jaringan komputer dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Dalam desain jaringan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan supaya dapat memaksimalkan suatu jaringan yang akan dibuat. Yang pertama, ada perangkat keras yang terdiri dari komputer, network interface card, dan Ethernet card, hub dan switch, repeater, bridge atau jembatan, router, kabel UTP atau media transmisi. Yang kedua, ada perangkat lunak, ada operating system, bandwidth, network adapter driver, protokol jaringan, dan perangkat keamanan jaringan. Yang ketiga, ada topologi jaringan. Yang keempat, ada metode akses, yang terdiri dari akses secara berurutan, akses langsung, akses dengan menggunakan indeks. Baik, yang kedua, ada jaringan untuk kebutuhan bisnis. Jaringan bisnis atau business networks adalah istilah yang mengacu pada proses dalam menjalin dan membangun hubungan melalui pertemuan antar pelaku bisnis, investor, pelanggan potensial, hingga para profesional lain yang memiliki pengalaman bisnis. Manfaat yang bisa didapatkan dengan membangun bisnis network diantaranya yaitu menambah wawasan dan informasi terbaru, memperoleh mentor, menemukan profesional di bidangnya yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, dan yang terakhir ada membangun kepercayaan. Tentu saja seluruh manfaat tersebut bisa Anda peroleh dengan menempuh 8 cara, yaitu yang pertama ada memperbanyak kenalan, bertukar kartu nama, bergabung dengan komunitas, bersikap ramah dan suportif, memiliki komitmen, saling menghargai, positive thinking. Materi yang ketiga yaitu ada topologi jaringan dan jenisnya. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, dan tujuan dan penggunaan. Topologi jaringan terbagi menjadi 8, yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi linear, topologi peer and peer, topologi peer to peer, dan yang terakhir ada topologi hybrid. Baik, yang pertama ada topologi bus. Topologi bus bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik. Kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-konektor sebagai kabel end-to-end. Bisa kalian lihat, ini adalah gambar dari topologi bus. Yang kedua, ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Di sini gambarnya adalah topologi star. Yang ketiga, ada topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card
untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Bentuknya seperti cincin melingkar. Yang selanjutnya yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini, biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Yang selanjutnya ada topologi linier. Topologi linier atau biasanya disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini, biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Yang ketujuh, ada topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan topologi gabungan antara topologi start dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada topologi hibrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Materi selanjutnya yaitu pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. Yang pertama ada kabel. Kabel merupakan komponen penting dalam jaringan. Kabellah yang membuat data bisa mengalir di jaringan. Pada prinsipnya, jangan sampai memilih kabel berkualitas jelek, walaupun harganya murah. Dari sisi kabel, ada beberapa tipe kabel yang digunakan banyak orang, yaitu UTP atau Unshielded Twisted Pair. Yang kedua ada koaksial, dan yang ketiga ada fiber optik. Kelebihan jaringan kabel, yaitu satu, memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi, biaya pemasangan dan implementasi yang lebih murah dibandingkan dengan wireless, kabel mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau, kondisi jaringan yang menjadi lebih stabil, dan yang terakhir adalah kompatibel dengan banyak alat elektronik. Selain memiliki kelebihan, jaringan kabel juga memiliki kekurangan, yaitu instalasi yang cukup rumit dan cenderung repot, membutuhkan manajemen dan penyusunan kabel yang baik dan benar, sulit untuk diaplikasikan pada sistem jaringan yang luas, posisi dan letak kabel rentan terhadap gangguan hama. Bila terjadi gangguan, sulit untuk mendeteksi penyebab kerusakan. Dan yang terakhir, tidak semua kabel memiliki kualitas transmisi data yang baik. Yang kedua, ada nirkabel atau wireless. Jaringan yang menggunakan kabel melakukan transmisi data dari komputer satu ke yang lainnya melewati kabel-kabel. Sedangkan pada jaringan nirkabel, transmisi data menggunakan gelombang radio. Jaringan nirkabel atau wireless mengirim dan menerima data melalui jalur udara sehingga meminimalkan kabel sebagai penghubung. Seperti komputer notebook dan PDA merupakan komputer yang dapat digunakan dengan jaringan tanpa menggunakan kabel. Di sini ada kelebihan jaringan wireless. Jaringan nirkabel menyediakan pengakses secara real-time kepada pengguna LAN selama batas aksesnya. Yang selanjutnya, proses instalasi jaringan ini cepat dan mudah, tidak membutuhkan kabel. Yang selanjutnya, jaringan nirkabel sangat fleksibel terhadap tempat. Selanjutnya, yaitu konfigurasi jaringan dapat diubah menjadi peer-to-peer untuk pengguna yang lebih sedikit. Selain memiliki kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu transmisi data hanya 1-2 MB per second yang jauh lebih rendah dibanding dengan jaringan kabel. Yang kedua, ada biaya yang cukup mahal. Yang selanjutnya yaitu transmisi data dari komputer yang berbeda dapat mengganggu satu sama lainnya. Yang selanjutnya, kapasitas jaringannya memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrumnya tidak besar atau pita frekuensi tidak dapat diperbesar. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin. Materi yang terakhir yaitu cara menghitung physical and financial constraint. Pengertian teori kendala atau theory of constraint. Manajemen constraint atau lebih dikenal dengan theory of constraint merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Tujuan teori kendala adalah untuk dapat mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba.
Jenis-jenis teori kendala. Yang pertama ada internal constraint. Internal constraint merupakan suatu kendala yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya saja keterbatasan jam kerja pegawai atau keterbatasan mesin produksi, sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil produksi semaksimal mungkin. Yang kedua, ada external constraint. External constraint yakni salah satu kendala perusahaan yang berasal dari luar, misalnya keterbatasan supplier atau kualitas bahan baku yang kurang baik, sehingga dapat menurunkan minat konsumen. Tahapan dasar teori kendala. Yang pertama ada mengidentifikasi kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh perusahaan, baik kendala yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar itu. Yang kedua, memperbaiki kendala tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, melakukan peninjauan kembali apakah sudah ada keselarasan atau sebagainya. Yang keempat, melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan. Yang kelima, ada mengevaluasi segala kendala yang ada. Yang selanjutnya yaitu faktor teori kendala di dalam perusahaan. Yang pertama ada research constraint atau yang sering disebut dengan kendala sumber daya, meliputi batasan pada kemampuan faktor input seperti bahan baku, jam mesin, dan jam kerja karyawan. Yang kedua ada market research constraint, juga dapat disebut dengan kendala pasar, di mana seringkali terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Yang terakhir ada balance constraint, yakni sebuah kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai produksi selama siklusnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya juga masih dalam proses belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.